Di situ aku dan suami nangis bareng Mbak Mel, sungguh pertolongan Allah itu nyata. Selama hamil aku selalu baca munjiat Mbak Mel, bahkan anak aku sekarang kalau dengar aku baca munjiat senyum-senyum sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lanjutan nih. Enggak, bukan lanjutan sih, maksudnya tadi aku habis bikin video, inget kan video yang tayang kemarin-kemarin, yang barusan tayang beberapa hari yang lalu, kisahnya Mbak NN di Malang, dan kali ini aku akan bacain kisah dari Mbak A di Solo. Kan tadinya mau dibacain langsung 2 cerita tapi nggak cukup waktunya ya. Dan kalau teman-teman mau kirim testimoni langsung aja kirim ke sini atau ke sini ya gambar. Biasanya ntar ada tulisan di sini atau di sini ya, pokoknya ke email atau ke WhatsApp. Tapi sing sabar ya, yang mau beli tasbih samaan, ini tasbihnya cakep, ada 4 channel, langsung aja klik keranjang atau deskripsi di bawah. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita baca yuk testimoninya. Ini beneran aku belum baca loh. Jadi kita bacanya sama-sama biar surprise ya. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebut aja nama saya A dari Solo. Halo Mbak A. Ini testimoni keduaku Mbak Mel. Setelah 2022 lalu aku kasih testimoni ke Mbak Mel dan Mbak Mel bilang kalau apapun yang terjadi pada hidup kita itu atas izin Allah. Sejak saat itu Mbak Mel aku makin kencengin sholawat dan fokus sama rumah tangga aku. Gak lagi mikirin saudara dari suami aku yang menjauh hanya karena ekonomi kami yang sedang sulit. Kok kayak baca puisi. Nah, di saat salawat aku sedang kenceng-kencengnya nih Mbak Mel. Dan aku selalu berdoa agar rezeki aku diberi kelancaran. Aku malah positif hamil anak ketiga Mbak Mel. Emang Allah masuk ke bercanda? Kan mintanya duit ya Allah. Kenapa dikasihnya anak lagi? Tapi itu rezeki. Ya, rezeki tidak harus selalu duit. Lanjut. Antara senang, sedih, bingung, campur aduk jadi satu Mbak Mel karena anak pertama dan kedua aku sesar. Otomatis anak ketiga juga pasti sesar. Di saat ekonomi lagi susah-susahnya buat makan aja kadang dikasih sama tetangga malah hamil. Dan waktu itu aku pun udah minta ke suami buat bikin BPJS buat persiapan lahiran. Katanya nanti aja kalau udah mendekati lahiran, soalnya buat bayar BPJS tiap bulannya belum ada. Ternyata sampai bulan ke-7 BPJS aku baru keluar. Gimana? Oh, belum bisa aktif Mbak, makin deg-degan, makin bingung. Sampai pada akhir tagihan BPJS aku baru keluar dan bisa dibayar tanggal 18 Mei. Padahal HPL aku 19 Mei. Di bulan ke-7 sampai mau masuk di bulan Mei aku terus berdoa biar lahirannya sesuai HPL aja Mbak. Jangan sampai maju karena emang bener-bener gak ada uang sama sekali. Sampai akhirnya ketuban aku pecah di tanggal 9 Mei. Udah panik dong aku sama suami harus gimana. Akhirnya kita langsung ke rumah sakit yang bisa pakai BPJS. Di sana bisa Mbak dilahirkan dulu bayinya. Tapi di hari ketiga atau pas mau pulang BPJS harus udah aktif. Padahal BPJS-ku baru bisa aktif di tanggal 18. Ya Allah, masih 1 minggu lagi ya teman-teman ya. Masih 10 hampir 9 hari lagi. Udah nggak mungkin bisalah intinya pakai BPJS. Terus kita cari-cari klinik dan baru dapat di klinik ketiga yang harganya paling murah. Kami operasi sesar 8 juta, kalau steril sekalian jadi 11 jutaan. Karena kita takut keberatan akhirnya kita minta SC dulu aja. Sterilnya nanti kalau udah ada uang lagi. Dan ternyata sama dokternya dikasih diskon Mbak. Kita disuruh bayar 9,3 juta udah sama steril sekalian. Singkat cerita aku udah mulai dicek ini itunya tinggal nunggu jam operasi aja Mbak Mel. Dengan keadaan gak pegang uang besoknya harus bayar 9,3 juta. Ya Allah, kasihan banget sih kamu Mbak. Ya ini nih lahirannya lagi ngerasain, lagi meregang nyawa ya. Mau keluar bayi, mana sakit perut ya, sakit ya semuanya pada sakit. Mana kepala mesti mikirin duit, bayarnya besok gimana ya Allah. Ya Allah ya Rahman.
Suamiku cuma bilang, tenang aja ada Allah, yang penting kamu dan bayi kita selamat, sehat, Masya Allah. Setelah selesai operasi, pikiran kami udah, ya Allah tolongin ya Allah gimana ini jalan keluarnya. Tanggal 10 seharian Mbak Mel, suamiku telepon saudara-saudaranya, teman-teman gak ada yang bisa bantu. Sampai pas jam 8 malam aku suruh suamiku tidur dulu, besok habis subuh pulang minta tolong ke ibunya, telepon adiknya. Siapa tahu kalau ibunya yang nelpon mau bantu. Dan aku dari jam 8 malam itu fokus baca munjiat lagi. Tadi bacain kisahnya Mbak NN munjiat, sekarang munjiat. Semangat kita baca munjiat ya. Dan aku dari jam 8 malam fokus baca munjiat gak berhenti sama sekali sampai ketiduran di jam 2 sampai jam 3. Habis itu lanjut lagi baca munjiat. Suamiku pulang cari-cari pinjaman uang dan aku di klinik sendiri sama bayi sambil lanjut baca munjiat. Tepat jam 8 pagi aku dengar sama-sama suara suamiku ngobrol sama petugas kasir. Katanya mau bayar tagihan biaya persalinan aku, Mbak. Dan ternyata bener Mbak, suamiku dapat pinjaman dari tantenya 10 juta tanpa jaminan, tanpa ini itu. Padahal keluarga tantenya suamiku tahu Mbak kalau saat ini kami nggak ada pemasukan. Tantenya cuma bilang yang penting anak dan istrimu bisa pulang ke rumah. Nanti bayarnya kalau udah sampai mana? Kenapa sih harus kepotong? Kalau udah ada uangnya, tante ikhlas, tante ya Allah. Terus suamiku juga bilang aku butuhnya 9,3 tante. Tante dan tantenya. Terus suamiku juga bilang aku butuhnya 9,3 juta tante. Dan tantenya bilang udah bawa aja, kebutuhan habis lahiran banyak, bisa buat beli minyak telon dan sabun dan lain-lain. Di situ aku dan suami nangis bareng Mbak Mel. Sungguh pertolongan Allah itu nyata. Selama hamil aku selalu baca munjiat Mbak Mel. Bahkan anak aku sekarang kalau dengar aku baca munjiat senyum-senyum sendiri. Kayak udah gak asing sama munjiat, Masya Allah. Dan aku selalu berdoa minta dipermudah nanti untuk proses kelahiran. Dan minta untuk selalu Allah jaga anak dalam kandunganku. Dan alhamdulillah anakku lahir sehat dan tidak kurang satu apapun Mbak Mel. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mel udah mengenalkan aku dengan sholawat. Masih banyak lagi keajaiban sholawat yang aku dapatkan, nanti akan aku share lagi di testimoni selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, Masya Allah. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, luar biasa. Lagi-lagi kita menyaksikan, kita membuktikan bahwa the power of sholawat munjiat gak ada obat. Masya Allah, kamu lagi susah, kamu lagi banyak masalah, kamu lagi buntu hidupnya, baca munjiat. Baca. Berapa banyak? 1000 bisa nggak? Nggak ada jumlah khusus dalam bersolawat. Kita nggak disuruh baca munjiat harus 1000, munjiat harus 5, enggak. Kita cuma disuruh baca sebanyak-banyaknya solawat. Solawat apa aja? Makin banyak makin bagus. Lalu kenapa aku bilang 1000? Karena yang sepengalaman aku dan teman-teman lainnya. 1000 solawat munjiat luar biasa. Iya, luar biasa. Ya. Mbak A bingung, ya Allah saya nih butuhnya duit, baca sholawat, pengen ada rezeki lancar. Dikasih anak ketiga, Allah tahu yang terbaik. Anak ini rezeki, dan barangkali anak ini yang nanti bakal ngangkat derajat orang tua. Jadi dokter, ya jadi apa? Jadi pejabat yang soleh soleha, amin. Kita nggak tahu, Allah yang lebih tahu apa-apa tentang hamba-hambanya itu Allah yang lebih tahu. Ya, Masya Allah luar biasa.
Udah waktunya mau lahiran bingung, mana udah pecah ketuban. BPJS makanya jangan ngedadak bikin BPJS-nya kan gitu ya harusnya ya. Ya kan kenapa ngedadak bikinnya? Karena kalau bikin dari awal khawatir nanti bayar BPJS bulanannya itu nggak bisa, berat gitu loh. Jadi sengaja ngedadak, ternyata ya jadinya begini. Dan Masya Allah tabarakallah ketika suami coba pinjam sana sini sebagai bentuk dari ikhtiar buminya gitu ya. Tapi mbaknya ikhtiar langit. Ya namanya manusia ya. Pikirannya kan mau yang cepat aja gitu loh. Yang pasti-pasti aja pakai logika. Oh ya aku nggak kerja, aku nggak bisa kasbon kemana gitu ya misalnya ya. Aku cuman bisa pinjem ke siapa, ke saudara, ke sana, ke sini-sini. Otaknya jadinya minjem. Padahal andai aja pada saat itu suaminya Mbak A memilih untuk bersolawat, dua-duanya bersolawat, karena kan tidak ada mau ikhtiar buminya nggak ada gitu loh. Kecuali memang bekerja ya bekerja atau dagang ya dagang sebaik-baiknya gitu kan, itu kan ikhtiar bumi. Tapi kan pada saat itu mikirnya secara logika ya kita pinjam ke sana ke sini dilewatin tuh Allahnya gitu loh. Tapi alhamdulillah Mbak A istrinya nih, Mbak A Masya Allah baca sholawat. Ya aku ikhtiar langit. Dan alhamdulillah Allah mudahin. Akhirnya dapat 10 juta, dapat pinjaman yang bayarnya kalau udah ada uang. Jangan lupa dibayar ya Mbak ya. Teman-teman, salah satu yang menghambat rezeki kita itu adalah kita nyepelein utang. Kalau punya utang dibayar. Ada yang pada punya utang catat sekarang. Mau 10.000, mau 5.000 ngutang sama si Anu, si ini, si itu, catat. Ada duit bayar. Tapi kan susah Mbak, aku nih bayarnya memang gak ada duitnya, bukannya sengaja. Iya, dicatat dulu apa? Ya orang disuruh nyatet, komplain ya, catat dulu. Nanti ketika misalnya nih utang kamu ada 10 juta. Kamu baru dapat duit 1 juta. Ingat dong sama utang. Langsung dibayarin 1 juta kan gak mungkin, kita juga butuh makan gitu kan ya. Ya udah, 100.000 dicicil. Mbak, aku boleh gak nyicil 100.000? Ini ada 100.000. Kalau dia 100.000 nggak kerasa, 100.000 mah ya udah kamu simpan dulu, nanti udah kumpul baru kasih saya. Nah kamu siapin celengan. Ya kamu harus janji jangan dipakai tuh celengan. Itu sebagai ikhtiar kamu untuk membayar hutang, nanti dimudahin tuh penuh tuh. Ada 1 juta duit, mau nyicil utang nggak cukup, dibayar nyicil orangnya nggak mau, simpen nih 100.000 nih untuk utang, bayar utang, masukin celengan. Sisa 900 buat kehidupan. Jangan lupa sedekah, biar rezekinya bertambah. Ya sedekah terserah semampu kamu. Mau 10.000, mau 5.000, mau 100.000 terserah. Gitu. Tiap ada dapat rezeki lagi, masukin ke celengan khusus bayar utang. Kalau perlu dicatat tuh udah berapa di dalam. Jangan diambil, itu bukan uang kamu lagi, itu uangnya si A. Misalnya kamu udah niat buat bayar utang, itu uangnya A, jangan dipakai. Jangan dipinjam dulu, jangan dipakai buat nuker-nuker duit, udah gak usah, udah simpen. Udah kekumpul 5 juta misalnya ya. Ntar kekumpul tuh. Misalnya utang 10 juta gak berasa kekumpul loh teman-teman. Mau kok dia dicicil 5 juta dulu gitu loh. Atau ada 2 juta, tanya dulu, aku ada 2 juta nih Mbak, kamu mau gak dicicil 2 juta? Coba, baru bongkar celengannya, bayar. Cobain deh. Jangan pernah nyepelein utang, karena itu adalah sumber masalah kita. Karena itu yang bikin rezeki kita seret. Makanya kalau ada teman-teman, Pak kenapa sih aku udah baca sholawat, udah baca sholawat, tapi kok kayaknya rezeki aku seret banget. Ada nggak utang yang kamu sepelein? Karena biasanya gitu. Ya, jangan kita nunggu kita jadi kaya dulu buat bayar utang. Bayar dulu biar kita kaya gitu loh. Dibalik pola pikirnya. Jangan nunggu kaya buat bayar utangnya dulu biar kita jadi kaya, biar rezekinya lancar. Ya kan bayar utang pakai duit iya. Maksudnya tuh dicicil, jangan langsung gimana gitu. Ya, ada orang nih ngutang 20 juta, dicicil 1 juta sebulan nggak mau. Disuruh nyicil nggak mau. Andaikan dia mau berusaha niat gitu ya 100.000 atau 50.000 dia sebulan dia simpenin, insya Allah bayar. Karena dia udah niat. Yang pertama tuh niatnya dulu. Kalau kita udah niat bayar, pasti sama Allah dimudahin. Apalagi kita sambil sholawatan. Kalau kita sholawatan pengen dapat duit tapi kita nggak niat bayar, ya kita nggak bisa bayar tuh utang kita. Nauzubillah sampai kita meninggal dunia emang mau ninggal bawa utang, nggak mau kan? Ya.
Masya Allah deh, luar biasa kisahnya Mbak A. Ya Allah selamat ya Mbak. Aku nggak tahu nih anaknya cowok atau cewek. Semoga pokoknya jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Teman-teman ada yang sekarang lagi hamil besar, yang bingung nih entar bakal gimana bayarnya. Udah baca aja sholawat munjiat. Ya tidak harus, tapi kalau mau munjiat monggo. Banyak banget the power of salawat munjiat yang dirasakan oleh teman-teman kita yang lagi pada mau lahiran bingung bayarnya gimana, tapi ada aja jalannya. Bahkan ada yang udah ambulannya datang dijemput ya, udah mau pindah ke rumah sakit, tadinya kan di bidan karena harus operasi. Tiba-tiba brojol tuh keluar bayinya nggak jadi operasi. The power of munjiat. Luar biasa teman-teman. Ya nggak usah lah langsung 1.500 munjiat misalnya. Atau istiqomahin 100 munjiat setiap hari, luar biasa deh. Hidup pasti berubah, keadaan berubah. Aku tiap jualan sesuatu itu cepet kalau udah baca munjiat. Tuh, Masya Allah. Ini aku lagi coba mau jual kandang kucing aku. Teman-teman ada yang punya kucing? Ada yang lagi butuh kandang kucing? Beli dong kandang kucing punya aku nih kayak gini nih. Jadi aku baru beli harganya 3.500.000 waktu sebulan yang lalu. Ternyata nggak bisa naik ke atas ke lantai 2. Jadi taruh di depan tuh menurut aku agak sempit karena kan teras aku kecil gitu loh. Jadi aku coba jual. Jadi aku mau coba kencengin baca munjiat deh. Tapi kalau memang nggak laku juga, belum ada yang beli juga ya berarti memang Allah lebih tahu yang terbaik ya. Tapi doain, bantu doa ya semoga kandang kucing aku laku. Sayang taruh di depan, jadi biar uangnya balik lah, kalau nggak 3,5 paling nggak aku jual ya 3 juta atau mentok-mentok 2.700.000 deh. Ada nggak yang mau beli? Bantuin dong jualin ya, yang cari kandang teman-temannya, tetangganya ya teman-temannya. Mudah-mudahan ya laku kandangnya ya. Amin. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Selamat Mbak A, Masya Allah. Bahagia selalu keluarga ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton, rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahagia selalu ya kita semua teman-teman ya. Amin. Jangan sedih, jangan galau. Kita punya Allah. Ya, yakin tagihan kamu lunas, tagihan kamu hari ini yang harus dibayar, yakin ada jalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.